Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Hasil imbang lawan Bournemouth memang menyulitkan langkah Manchester United ke 4 besar. Tapi manajer setan merah Erik ten Hag belum pantang menyerah. Mengingat musim menyisakan 6 laga lagi, maka peluang MU untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan terbilang berat. Sebab ada 3 tim harus dilewati, yakni Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Performa MU yang pas-pasan jadi alasan mengapa publik meragukan mereka bisa finish 4 besar. 1 kemenangan dari 7 laga terakhir di seluruh kompetisi. Meski demikian, Erik ten Hag tidak menyerah begitu saja dan akan berupaya semaksimal mungkin mengejarnya. Manchester United tengah berambisi menambah kekuatan lini pertahanan skuadnya musim depan. Setan merah konon kembali melirik incaran lama, Jeremy Frimpong, sebagai kandidat potensial untuk direkrut di bursa transfer. Kabar terbaru menyebut Manchester United kembali menghidupkan niat untuk merekrut Frimpong di bursa transfer musim panas 2024. Kebetulan MU memang butuh amunisi tambahan guna menambah lini belakangnya jelang kampanye 2024-2025. Laporan Football Transfer mengungkap, Setan Merah sudah mulai terlibat dalam pembicaraan konkret terkait prospek perpindahan sang pemain. Namun MU harus siap mengeluarkan dana lumayan jika ingin mendaratkan pemain incarannya ke Old Trafford. Masih menurut laporan yang sama, Frimpong saat ini diikat klausul pelepasan senilai 40 juta euro di Bayer Leverkusen. Hal itu lantaran pemain Belanda baru saja memperpanjang kontrak hingga 2028 bersama tim Jerman pada Oktober lalu. Dua pemain Manchester United, Amad Diallo dan Alejandro Garnacho, makin memperlihatkan ada yang tidak beres di ruang ganti tim. Keduanya memberikan kode lewat cara berbeda di media sosial. Setelah laga melawan Bournemouth, Alejandro Garnacho menyukai 2 cuitan dari Mark Goldbright yang mengkritik keputusan Erik ten Hag. Garnacho ditarik keluar pada istirahat pertandingan melawan Bournemouth, dan Goldbright secara terang-terangan mempertanyakan keputusan ten Hag. Garnacho ketahuan menyukai postingan tersebut, seakan sepakat dengan pendapat tersebut. Pemain lainnya, Amad Diallo, lebih terbuka lagi. Ia mengunggah sebuah Instastory yang menunjukkan foto dirinya. Tampak tidak aneh memang, tapi ada emoji wajah dengan mulut tertutup resleting, seakan menunjukkan bahwa pemain tidak boleh berpendapat, atau sebaliknya, ia memilih untuk tutup mulut dengan apa yang terjadi di ruang ganti MU. Sebuah informasi muncul terkait Erik ten Hag. Manajer MU itu diklaim tidak melakukan walkout pada sesi konferensi pers laga Bournemouth versus Manchester United. Dalam narasi yang dibuat Beani Man Sport, Erik ten Hag melakukan walkout di tengah sesi jumpa pers tersebut. Pada saat itu, seorang jurnalis bertanya kepada Erik ten Hag mengenai kans MU untuk finish di bawah peringkat 7 klasemen akhir Premier League. Jika itu terjadi, maka MU musim ini akan mendapatkan finish terburuk sepanjang sejarah mereka di EPL. Namun Erik ten Hag menjawab pertanyaan itu dengan singkat dan langsung melongos dari ruang jumpa pers. Menanggapi rumor yang beredar, jurnalis BBC Radio Manchester, Gus Drinkwater, yang menghadiri sesi jumpa pers itu meluruskan apa yang terjadi sebenarnya. Ia menyebut bahwa narasi yang beredar di media sosial itu sudah dipelintir, karena pada saat kejadian itu sesi konferensi pers Erik ten Hag sudah selesai. Ia sudah bersiap untuk pergi meninggalkan ruang jumpa pers. Namun di detik-detik terakhir, seorang jurnalis memberikan pertanyaan tambahan. Erik ten Hag menjawab pertanyaan tersebut sembari meninggalkan ruangan. Jadi narasi ten Hag walkout saat tengah-tengah konferensi pers itu tidak benar, karena sesi konferensi pers itu benar-benar sudah selesai pada saat itu.
Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan alasan mengapa ia menarik keluar Alejandro Garnacho saat menghadapi Bournemouth. Ia menyebut sang winger harus ditarik keluar demi kebaikan tim. Erik ten Hag secara terbuka menyebut bahwa performa Garnacho selama 45 menit pertama di laga itu jauh dari kata memuaskan. Jadi ia menilai lebih baik untuk menggantikan Garnacho dengan pemain lain agar sisi kanan MU lebih aktif. Menurut Erik ten Hag, keputusannya memasukkan Amad Diallo sebagai pengganti Garnacho terbukti jitu karena sang winger mampu memberikan energi di sisi kanan setan merah. Bek Manchester United Diogo Dalot enggan mencari pembenaran terkait rentetan hasil buruk yang didapatkan timnya. Ia menyebut para penggawa setan merah memang bermain buruk dan mereka harus bertanggung jawab akan hal itu. Diogo Dalot mengakui bahwa hasil buruk yang didapatkan MU belakangan ini merupakan buah dari performa mereka yang di bawah standar. Diogo Dalot menyebut bahwa MU membuat banyak kesalahan dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Meski begitu, Diogo Dalot juga menuturkan bahwa ada satu hal positif yang ditunjukkan timnya. Ia menyebut bahwa setan merah menunjukkan semangat juang yang sangat bagus, kendati performa mereka kurang maksimal. Legenda Manchester United Rio Ferdinand pesimistis dengan kans MU lolos ke Liga Champions musim depan. Ia menyebut jarak yang ada saat ini terlalu jauh untuk dikejar anak asuh Erik ten Hag. Ferdinand menyebut penampilan MU dalam beberapa pekan terakhir sangat tidak konsisten. Ini membuat mereka kehilangan banyak poin di Premier League. Situasi ini membuat Rio Ferdinand menilai harapan MU untuk lolos ke Liga Champions sudah sirna. Di sisi lain, dua rival MU untuk finish di UCL, Aston Villa dan Tottenham Hotspur, bermain dengan lebih konsisten. Jadi Ferdinand menilai MU harus berterima nasib gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan. Winger Manchester United Anthony dikabarkan sengaja tidak dibawa Erik ten Hag melawan Bournemouth. Benarkah kabar tersebut? Di media sosial beredar kabar bahwa Anthony tidak ikut rombongan MU di laga ini karena ia berseteru dengan ten Hag. Rumor yang beredar itu menyebut bahwa Anthony kesal karena ia diproyeksikan akan kembali menjadi pemain cadangan melawan Bournemouth. Ia dikabarkan sempat berdebat dengan ten Hag terkait situasi tersebut. Erik ten Hag merasa otoritasnya sebagai pelatih ditentang oleh Anthony, sehingga ia disebut memarkir winger asal Brazil itu di laga ini. Manchester Evening News dalam laporannya mengklaim bahwa rumor perseteruan Erik ten Hag dan Anthony itu adalah kabar bohong semata. Laporan itu menyebut bahwa Anthony mengalami cedera di sesi latihan MU pada hari Jumat kemarin. Ia tidak bisa menyelesaikan sesi latihan dan harus masuk ruang perawatan MU. Jadi absennya Anthony ke kandang Bournemouth murni karena sang winger cedera, bukan karena ia berseteru dengan Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sanjungan kepada Bruno Fernandes. Ia menyebut sang gelandang menunjukkan kapasitasnya sebagai kapten setan merah. Menurut Erik ten Hag, apa yang dilakukan Fernandes merupakan sesuatu yang luar biasa. Ia menilai sang playmaker telah menunjukkan kapasitasnya sebagai kapten Manchester United. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga memaklumi Fernandes terlihat kesal seusai laga berakhir. Ia menilai MU sudah terlalu banyak membuang poin di beberapa laga terakhir dan itu sangat meresahkan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Bournemouth kemarin malam. Ia menyebut setan merah memang tidak layak menang di laga tersebut. Erik ten Hag mengakui secara terbuka timnya bermain dengan buruk di laga ini, sehingga bisa mendapatkan hasil imbang di laga ini menurutnya sudah patut disyukuri awak setan merah. Lebih lanjut, ten Hag mengakui hasil imbang ini membuat situasi MU semakin pelik. Ia menyebut Liga Champions akan semakin sulit digapai oleh setan merah dengan hasil seperti ini. Diogo Dalot mengakui dirinya memang pernah membuat kesalahan di lini belakang Manchester United, tapi hal itu memang wajar saja terjadi dalam sepak bola.
Salah satu penyebab bapuknya lini belakang adalah karena adanya kesalahan yang dilakukan beberapa individu di lini belakang Manchester United. Contohnya saja yang dilakukan Aaron Wan-Bissaka ketika mengganjal Harvey Elliott di laga melawan Liverpool. Alhasil MU dihukum penalti. Hal serupa juga dilakukan Diogo Dalot ketika MU bersua Chelsea di mana ia melanggar Noni Madueke dan berbuah penalti. Diogo Dalot juga berharap fans tidak membesar-besarkan kesalahan yang dilakukannya atau pemain MU lainnya. Pasalnya kesalahan itu adalah hal yang wajar dalam hidup termasuk dalam sepak bola.